Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Denisa Rashid dari Pemrograman Teknik 03. Di, Saya di Gabriel sini Alexander saya Jordan dengan NPM 2006578787. di sini saya akan menjelaskan cara komputer bekerja. Komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk melakukan berbagai tugas termasuk pengolahan data, penyimpanan informasi, dan eksekusi perintah. Di sini yang pertama ada input. Input yaitu user akan memberikan input pada komputer, dapat melalui hardware maupun software. Berikutnya ada processing. Komputer akan memproses apa yang diinput oleh user, dan berikutnya ada output. Output itu komputer memberikan hasil berdasarkan apa yang user inputkan sebelumnya. Terus berikutnya ada eh, komponen generalnya, yaitu ada CPU. Itu komponen yang berfungsi menjadi otak dari komputer, dan ada memori. Memori pada komputer terdiri dari ROM dan RAM. ROM berperan dalam menyimpan data, sedangkan RAM berperan dalam saat data itu dijalankan. Berikutnya ada perangkat input atau output. Perangkat input yaitu adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan informasi ke komputer, sedangkan perangkat output adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan keluaran informasi yang sesuai dengan input yang diberikan pada komputer. Eh, Sini ada GPU. GPU adalah sebagai komponen dalam komputer yang berfungsi untuk mengubah dan memanipulasi memori dengan cepat guna untuk mempercepat perbuatan gambar dalam frame buffer yang ditujukan pada keluaran ketampilan perangkat. Terus berikutnya ada perangkat hardware atau perangkat keras, yaitu komponen komputer terdiri dari berbagai komponen perangkat keras termasuk CPU, RAM, motherboard, kartu grafis, kartu suara, dan banyak lagi. Semua komponen ini bekerja bersama-sama untuk menjalankan perintah dan tugas yang diberikan kepada komputer. Dan berikutnya ada software. Software itu seperti Windows atau Linux, aplikasi produktivitas seperti Microsoft Word, Adobe Photoshop, dan berbagai program lainnya. Dan berikutnya itu ada instruksi juga yang diberikan pengguna atau program yang dijalankan. Instruksi-instruksi ini tulis dalam bahasa pemrograman yang diterjemahkan menjadi kode yang dapat dipahami oleh CPU. Terus berikutnya ada penyimpanan data panjang. Data dan program yang penting dapat disimpan dan menyimpan jangka panjang seperti hard drive atau SSD, sehingga mereka dapat diakses kembali di masa yang mendatang. Next. Eh, Berikut adalah penjelasan cara menggunakan komputer. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan bahasa binary.
Apa itu bilangan biner? Bilangan biner itu sebuah jenis penulisan angka menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner ini modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua bilangan berbasis digital. Kita dapat mengkonversikannya ke sistem bilangan heksadesimal. Sistem ini juga dapat kita sebut dengan istilah bit. Next. Kelompokan biner. Kelompokan biner itu eh, ada terbagi dua, yaitu bilangan biner dan konversi bilangan biner. Sistem bilangan biner itu berdasarkan semua semua bilangan berbasis digital. Konversi bilangan biner itu dari bilangan biner kita bisa mengkonversikan menjadi desimal, begitu pula sebaliknya. Kelompokan bilangan biner itu terdiri dari berjumlah 8 dengan istilah 1 byte. Next. Berikut adalah skema bilangan biner. Next. Eh, di sini ada perhitungan bilangan biner. Bagaimana cara membacanya? Jadi membacanya tuh bilangan itu dari kanan ke kiri. Dan bagaimana cara mengkonversikan itu? Setiap bilangan biner itu secara berurutan dari kanan ke kiri memiliki arti nx atau eh, 2 pangkat D1 D-1 dengan N adalah bilangan biner 0 atau 1. Dan D adalah bilangan digital pelompokan bilangan biner itu sendiri. Next. Eh, Berikut adalah tabel yang digunakan tabel untuk mengkonversikan bahasa biner menjadi bahasa manusia. Next. Ya, di sini ada contoh pengaplikasiannya, yaitu menjadi nama saya yang itu Muhammad Denis Arasyid. Next. Sebelumnya di sini saya akan mencoba menjelaskan cara baca bilang biner lebih detail lagi sebentar. Coba ya, izin apa yang ini kali ya bentar. Ke Yang yang papan. mana nih? Berarti ke yang Oh jenis ini transit, aja di sini nggak apa-apa, yang ada space agak gede aja bentar. yang jenis Arasid atau Muhammad jenis Arasid nih? Bentar. Gimana caranya? Yang space agak gede aja nggak apa-apa. Buat coret-coret dikit. Space agak gede. Iya, saldo. Coba ya, saldo. Itu udah ini ya, Google host. Ada nggak? Udah jadiin host yang jenis Arasid, bukan yang Muhammad jenis Arasid. Yang kameranya off ya? Iya. Mau yang mana? Iya. Yang papan tulis biasa aja. Enggak. Ini yang bisa bikin kayak gitu, annotate dulu paling. Oh, bentar, bentar. Coba sebentar. Sebentar. Apa? Sebentar. Coba. Ini bisa nggak? Bentar ya. Coba ya. Oh, bisa, bisa. Saldo. Cara cancel gimana ya? Pending ya? Bentar. Aduh, saldo. Kita di sini misalkan ada contohnya. Oke, ya. Misalkan ada 0, 1, 0, 0,
nol, nol, satu, satu. Terus nol, satu, nol, 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 satu, nol, satu, 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 nol, satu, nol, nol. Nih gini, kasih contoh misalkan. Jadi yang bila tiga angka dari kiri itu kayak ini, itu adalah kapital. Nah, ini mah nggak bisa diketik ya, lah. Itu ada pilihan teks sih di bagian teks. Lalu cara ngetik gimana ya? Kan kan ada draw, ada teks Iya, ya. iya. Nah, lu tekan teks. Oh ini, kapital. Terus enter. Nggak bisa ya? Simpan ya? Oh gimana? Kalau nggak lu bisa tulis gak, Ril? Nah, dan kalau yang ini, ntar lu ntar. Kalau yang ini, itu tandanya huruf kecil. Dan untuk, lalu kita warnanya beda aja. Yang kapital agak kiri aja, Ril. Maaf, Ril. Bisa gak? Nggak bisa ya? Ya udah nggak apa-apa, situ aja. Ntar. Oh, hilang ya? Ya, ulang aja. Ulang aja nggak apa-apa ya, Ril. Nah, di sini kita 0, 1, 0. Kan tadi udah dijelasin ya. Yang kapital dan huruf kecilnya. Oh ini. 01, 011, 101, 00. Nah, ini tuh berarti di sini kita pakai kali dua. Di sini satu, berarti satu kali dua dua, dua kali dua empat, empat kali dua delapan, delapan kali dua itu 16. Nah, berarti di sini kayak contohnya nih. Ini dua, berarti kan satu ditambah dua itu sama dengan tiga, berarti huruf ketiga itu C. C-nya tapi kan C besar karena itu 010, berarti C-nya besar. Kalau ini berarti di sini itu cuma di sini doang adanya, berarti huruf pertama, berarti A kecil karena 011. Berikutnya di sini ada yang satunya di sini dan di sini. Berarti 16 tambah 8, 24 ya. Huruf kedua 4 itu A, B, C. Huruf kedua 4 itu berarti eh, sorry, ini huruf keempat sama ke-16. Berarti T 20. Nah, jadi gini hasilnya. Eh, sekian penjelasan bilangan binary dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Berikutnya, Oke, selanjutnya eh, saya akan menjelaskan eh, tentang apa itu algoritma ya. Oke. Eh, ini agak lama memang.
Mohon maaf apabila agak lambat laptopnya karena emang benar laptop tua ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi siapapun yang menonton video ini dimanapun dan kapanpun. Eh, jadi untuk saat ini saya akan menjelaskan apa itu algoritma. Oke, algoritma itu apa sih? Algoritma itu sebenarnya metode atau langkah yang direncanakan secara tersusun dan berurutan. Itu untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan sebuah instruksi. Jadi simpelnya algoritma itu adalah sebagai suatu workflow flow diagram. Nah, di sini direction symbol itu ada banyak kalau untuk algoritma. Ada macam-macam. Ada yang untuk input, ada yang sebagai terminal, ada yang sebagai output dan lain sebagainya. Nah, yang paling umum di sini pertama ada flow. Flow ini itu menunjukkan arah atau alur suatu prosesnya. Selanjutnya ini ada communication link. Communication link ini jarang dipakai, tapi ini digunakan untuk menyatakan bahwa terdapat suatu transisi data atau informasi dari suatu lokasi atau ke lokasi lainnya. Selanjutnya itu ada konektor. Itu digunakan untuk menyatakan sambungan dari satu proses ke proses lainnya dalam satu halaman atau lembaran yang sama dalam suatu program. Oke, next. Di sini ada offline konektor. Connect ini digunakan untuk menyatakan sambungan dari satu proses ke proses lainnya dalam halaman atau lembaran yang berbeda. Kalau yang tadi konektor itu dalam halaman yang sama, kalau offline konektor itu dalam halaman yang berbeda. Selanjutnya ini kita ada processing simbol. Processing simbol ini digunakan untuk menyatakan bahwa dalam suatu program itu akan ada sebuah proses pengolahan, yaitu pengolahan datanya. Nah, yang paling umum itu biasanya persegi panjang yang namanya proses. Ini menunjukkan ada fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer. Biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Lalu ada manual simbol. Ini tidak dilakukan oleh komputer ya. Ini dilakukan oleh manual. Contohnya adalah kalau misalkan dalam suatu proses itu kayak misalkan menyalakan printer atau yang lain-lainnya. Decision. Decision itu untuk menunjukkan atau keputusan yang dapat dilakukan dengan dua kemungkinan, ya atau tidak. Jadi ini biasanya untuk program if else untuk menentukan apakah hasil alur berpikirnya itu akan ke iya atau tidak. Lalu ada predefined process, ini tiga ini jarang dipakai kecuali terminal mungkin. Ini kalau yang di predefined itu untuk menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan atau memberi harga awal. Terus kalau terminal ini biasanya ada di awal sama akhir, start sama end itu selalu bentuknya kapsul seperti ini ya. Lalu ada offline storage, ini digunakan bahwa untuk menunjukkan bahwa data dalam simbolnya akan disimpan dalam suatu media offline tertentu. Lalu ada manual input. Bedanya tadi seperti sama yang persegi panjang ini adalah kalau manual input itu dia dilakukan tidak dilakukan secara manual, tidak dilakukan oleh komputer. Oke. Nanti ada contohnya mungkin saya akan memberikan salah satu program my first program ya. Lalu ada input output simbol. Oke, input output simbol jelas itu untuk menyatakan adanya keluaran atau masukan. Yang paling umum itu adalah persegi panjang, jajar genjang, maaf. Jajar genjang ini digunakan untuk menyatakan proses input output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Lalu ada di storage yang lambangnya seperti itu menyatakan input yang berasal dari disk atau output yang akan disimpan ke dalam disk. Dokumen ini jarang dipakai karena ini jarang ya. Ini biasanya untuk mempresentasikan dokumen yang biasa dicetak. Ini berikut ini adalah source-nya. Uh, dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan uh, program saya yang saya gunakan, yang saya lakukan ya. Ya, sebentar ya. Jadi kita skip dulu. Nih, ya. Oke, jadi program ini saya membuat suatu perhitungan ya, perhitungan sederhana di mana kita tahu rumus fisika dasar ya, yang PT Y itu sama dengan atau H itu sama dengan V0 kali T tambah setengah GT kuadrat. Tapi untuk kesempatan kali ini saya hanya menggunakan plus. Artinya kalau plus di sini dia gerak gitu bebas ya. Oke, di sini kita saya membuat interval waktu dari 0 sampai 1 saja sebanyak 1000. Oke, di mana 1000 ini maksudnya adalah jadi ada 1000 titik dari interval 0 sampai 1. Oke, di sini juga kita buat G-nya itu 9,81, lalu V0 itu 5, dan Y-nya itu adalah rumus gini. Jadi kalau dalam startingnya itu, berarti dia bentuknya adalah eh, pertama start, lalu karena ini kita eh, Tailwind space ya, berarti dan G981 dan V0 yang kita masukkan 5, berarti ini sebenarnya adalah manual input ya, bukan input.
biasa, karena kita tidak membuat program ini supaya user memasukkan apa namanya, memasukkan data lah, input data lah ya, enggak, tapi karena ini kita sudah input secara manual. Lalu selanjutnya eh, kita lihat di sini ada Y sama dengan V0 dikali T ditambah 0,5 GT kuadrat. Ini berarti adalah sebuah proses. Karena dia adalah sebuah proses, berarti dia bentuknya adalah eh, persegi panjang ya. Setelah itu, proses ini sebenarnya nggak cuma Y doang. Kenapa dibilang proses? Karena di sini T-nya itu dimasukin dari 0, lalu 0 kali 0, 0,00001, sampai sebanyak 1000 kali hingga intervalnya menjadi 1. Nah, di sini itu juga ada proses untuk memasukkan ke dalam plot. Setelah itu baru selesai. Sehingga hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, sebentar ini saya hapus dulu. Kurang lebih seperti itu ya. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, kita nih. Oke, oke. Setelah di run kita akan melihat bahwa hasilnya adalah seperti ini. Mungkin agak lama. Waktunya keburu gak ya? Dulu. Nah, kita akan melihat figurnya seperti ini. Bahwasannya grafik ini diambil dari hasil persamaan ini, di mana 0 sampai 1 udah sebanyak 1000 titik. Karena terlalu kecil, jadi kelihatan seperti garis. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.